Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir di musalla Taulanggar Nurul Ibtida ini maupun yang mengikuti kajian ini secara langsung, para asatiz, para guru-guru agama, para masyayikh yang melihat siaran ini, baik yang berada di Buntok ataupun di luar Buntok, semoga semuanya terjalin silaturahim walaupun kita bertemu dalam jaringan internet ini. Tapi mudah-mudahan niat hati kita untuk bertemu walaupun sebatas di dunia maya, Allah akan kuatkan silaturahim dan hubungan kita dalam kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru, para ustaz yang hadir di musalla ini, Ustaz Abdul Zahid, Ustaz Akhina Fillah, Ustaz Muhammad Nawazirin, serta ustaz yang lain. Kita akan lanjutkan ta'lim kita ini, namun marilah kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena tak henti-hentinya Allah berikan kita nikmat. Yang bisa berhenti itu hanya kita, berhenti mengucapkan syukur. Hanya kita yang kadang-kadang berkadar syukur kita. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah ditakar dan tak pernah dikadarkan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah karena saat ini kita masih digolongkan orang yang masih mempunyai banyak nikmat. InsyaAllah kalau kita berada di maqam syukur, selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, InsyaAllah harta sedikit apapun kita tetap merasa kaya karena kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan taslim selalu kita ucapkan dan kita sanjungkan kepada orang yang Allah dan malaikatnya saja bersalawat atas beliau. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Hari ini kita akan kembali membaca manaqib salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah terlihat dalam judul, yaitu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Duta Islam, sang duta Islam Mus'ab bin Umair. Kenapa beliau juga dapat gelar duta Islam? Kalau bahasa Arabnya Safirul Islam, the ambassador of Islam. Itulah pertama kali istilah ada duta. Karena dahulu kala itu yang diutus Rasulullah ke Madinah untuk menyampaikan ajaran Islam adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini diutus meninggalkan harta kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau di Mekah itu gadis-gadis itu terpesona melihat Mus'ab bin Umair. Orangnya ganteng, muda, kaya, sugih. Siapa nang kada hendak lawan Mus'ab bin Umair. Orang yang baik, tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya bahkan hijrah ke Habasyah
sekarang itu Ethiopia, Afrika, mau meninggalkan kekayaan demi untuk meningkatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga diutuslah Mus'ab bin Umair ke Madinah. Beliau mengikuti Bai'atul Aqabah al-Ula, ikut dalam Bai'at Aqabah yang pertama, kemudian yang kedua menghadiri. Bahkan saking bisa dianggap suksesnya Mus'ab bin Umair, orang di Madinah kenal Islam, banyak tahu tentang Islam dari Mus'ab bin Umair, sehingga pantas juga beliau mendapat titel, mendapat julukan Qari al-Islam, orang yang membacakan ayat Al-Quran daripada orang Islam, atau disebut juga Al-Muqri, narasumber Islam. Al-Muqri, jadi narasumber. Jadi Islam itu kayak gimana, Rasulullah kayak apa, diceritakan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi inilah salah seorang ya utusan Rasulullah SAW yang pertama diutus ke Madinah, yang dulu namanya adalah Yathrib. Beliau tinggalkan segala keindahan dunia, segala kenikmatan dunia, ya, mewahnya hidup di Mekah, tapi demi ajaran Islam. Bahkan wafat demi majunya Islam. Islam yang hanyar muncul ini, beliau tidak ingin berhenti di tengah jalan, ingin agar Islam ini maju jaya. Nanti kita akan ceritakan khusus ya bagaimana wafatnya Mus'ab bin Umair. Beliau wafat pada hari Ahad ya, pada tahun ketiga Hijriah, persisnya di perang Uhud ya. Di perang Uhud ya, di perang Uhud tahun ketiga Hijriah itu beliau fil arba'ina min umrih. Umur beliau 40 tahun. Kita telusuri dulu siapakah beliau. Beliau adalah Ibnu Hashim bin Abdul Manaf Ibnu Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Jadi masih keluarga besar Quraisy, keluarga besar, suku terpandang dan orang yang mulia di Makkah Al-Mukarramah. Tapi memeluk agama Islam ya. Beliau adalah orang yang pertama kali datang ke Madinah, orang yang pemula. Man qadima alaina minal muhajirin. Nah, Jar Al-Barra bin Azib mengatakan ini orang Ansar Yasidin yang pertama datang ke Madinah adalah kelompok daripada Mus'ab bin Umair. Bahkan beliau menceritakan bagaimana kedudukan Mus'ab bin Umair ini. Rasulullah pun ketika Mus'ab bin Umair datang ke Mekah, ya kan, datang ke Mekah dari hijrah pertama, pernah diutus ke mana juga sebelumnya. Madinah itu hijrah karena Islam ditekan oleh kafir Quraisy, lari dari Mekah ke Ethiopia. Ketika sampai di Mekah, tekanan orang Islam berkurang, balik ke Mekah, ya, tidak ada boikot, kurang boikot dari kafir Quraisy, balik ke Mekah. Rasulullah menangis melihat Mus'ab bin Umair. Yang tadinya Mus'ab, jikalau dulu di Mekah ini tidak ada orang seganteng engkau, sekarang pakaian mulusuh, penuh dengan tambal-tambalan. Islamnya justru seakan-akan orang yang kaya pada waktu itu di Madinah, Abdurrahman bin Auf, orang yang sugih. Abdurrahman bin Auf ditawar anak Sidin, makan bah. Ada anak makannya Sidin. Mus'ab meninggal dunia. Makan bah. Ada hakun makan. Kenapa? Saya Syuhada Hamzah meninggal dunia. Kenapa? Saya takut, kata Abdurrahman bin Auf, dalam kekayaan, kenikmatan, kemewahan yang kumiliki ini, Allah ujjilat lanal khair. Allah hanya memajukan, Allah hanya mendahulukan nikmat di dunia, tapi di akhirat kami tidak mendapatkannya. Saya ingin seperti Mus'ab bin Umair, dia hanya sedikit pernah sebentar sempat menikmati nikmatnya dunia dan ingin segera menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya banyak bersedekah pun masih menangis. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair telah meninggal dunia dan merasakan bagaimana Mus'ab bin Umair meninggalkan kenikmatan dan kemewahan dunia. Ini sungguh yang sangat menyilaukan mata orang, baik zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Kedudukan yang sangat mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ini mudah-mudahan kita habis ceritakan pada malam hari ini bagaimana kenapa Mus'ab bin Umair ini mendapatkan tempat posisi yang baik di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika puncaknya, memang wafatnya beliau puncaknya. Wafat beliau adalah di perang Uhud. Sekarang kenapa terjadi perang Uhud? Karena waktu perang Badar kalah kafir Quraisy. Ketika dalam perang Badar kalah kafir Quraisy. Bangun kekuatan lagi kafir Quraisy, menyerang Madinah dengan sekitar 2.800 personel pasukan untuk menyerang Madinah. Sementara Rasulullah hanya bisa mengumpulkan 1.000 pasukan.
1000 pasukan itu 300 diantaranya kaum munafik. 1000 pasukan di dalamnya 3000 orang munafik. Apa munafik itu ya? Menggunting dalam lipatan, ya Allah. Artinya menyakiti seorang. Bagaimana sakit Rasulullah SAW, dan ini pasukan munafik ini dipimpin oleh Abdullah bin As-Salul. Abdullah bin As-Salul. Ini dedengkotnya munafik. Sakit hati kalau musuhnya itu kawan juga, ya Allah. Ya parasannya itulah berdatang lawan bibinian ditekong oleh kawannya, kayak apa sakit hatinya tuh. Rasulullah ini 1300 yang munafik. Sisa berapa? Sisa 700. 700 dia lagi pasukan nih. 700 itu pun terpaksa 300, bukan 300, mohon maaf, 50 diletakkan di Jabal Rumat. Nah, ini apa Jabal Rumat? Nanti kita bicarakan. Karena 2800 dilawan oleh 700 itu kada seimbang juga tuh. Perang Uhud itu kada seimbang. 700 melawan 2800. Sementara 700 pun dikurangi 50. Jadi 650 melawan 2800-an pasukan kafir Quraisy. Jadi kisahnya itulah kalau bisa kita tunjukkan tuh, jadi Madinah itu dilindungi oleh gunung-gunung. Jadi gunung ini bagaikan tembok Madinah, gunung, satu persatu gunung. Lalu disebut dengan Uhud. Uhud ini adalah ya mendindingi Madinah yang sekarang ini kalau orang ke Madinah atau umrah atau haji atau bahkan jalan-jalan saja, ya kalau ziarah saja ke Madinah, itu pasti bisa melihat Jabal Uhud. Pokoknya di situ di hadapan Jabal Uhud ini adalah kurma. Kemudian dari situlah menghadapi jalan dari Mekah hanya ada satu celah lagi. Diletakkan Rasulullah SAW 50 pasukan berada di Jabal Rumat. Rumat daripada kata rami. Rami pemanah. Rumat jamaknya pemanah. Letakkan 50 orang, bukit. Itu bukan Uhud sebujurnya. Uhud adalah gunung di higanya. Itu adalah Jabal Rumat. Sering jamaah ini salah kaprah, itu bukan Jabal Uhud. Uhud itu yang pucuk. Gunung itu adalah Jabal Uhud. Sementara ini Jabal Rumat, tempat memanah. Ini tidak terlalu tinggi sekarang, ya. Cuman memanah di situ. Di situ Rasulullah bermanuver. Kalau Rasulullah dengan personel 650 pasukan, ya kan? 650 pasukan ini menghadapi 2800 pasukan musuh, jelas kalah. Maka Rasulullah bermanuver dari kebun-kebun kurma masuk pasukan, ya. Sementara di atas pengaman 50 orang dengan pemanah. Nah, begitu musuh masuk dari luar kota Madinah melihat yang tadi sudah hampir masuk Madinah, tapi karena ada pemanah 50 memanah, lalu kocar-kacir musuh nih. Kocar-kacir musuh. Nah, disitulah sudah mulai kelihatan kemenangan umat Islam dalam perang Uhud. Walaupun dalam perang Badar ini umat Islam juga sedikit tapi menang. Ya, kafir Quraisy tidak mau lagi kalah. Akhirnya apa? Itu kafir Quraisy itu di dalam masih ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini belakangan masuk Islam, ya. Sebelumnya masih dalam perang Uhud masih dalam pihak kafir Quraisy. Nah, jadi ketika Mus'ab bin Umair diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bendera la ilaha illallah yang maknanya adalah panji atau simbol umat Islam. Apabila bendera ini jatuh, maka berarti jatuh kalahlah pasukan Islam. Jadi simbol peperangan itu biasanya bendera. Lalu di antara sahabat nih Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam diizin oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami menjatuhkan bendera musuh. Wah, izinkan. Ya diizinkan Rasulullah. Karena diizinkan Rasulullah, lalu yang pemegang bendera musuh ini langsung mati, udah tinggal. Mati sudah musuh kan. Sudah mulai tambah kocar-kacir lagi 2800 tadi. Lalu akhirnya dipanah, ya, dari Jabal Rumat, dari bukit yang lebih rendah daripada Gunung Uhud. Kemudian dikejar lagi oleh 2800 pasukan muslim. Kocar-kacir musuh ini sampai ada wanita-wanita, perempuan-perempuan, kan kalau dalam peperangan itu tetap bawa wanita-wanita. Orang kafir tetap bawa perempuan-perempuan. Kemudian baik itu tugasnya hanya memasak atau hanya jadi penghibur, tetap dibawa. Jadi biasanya wanita-wanita ini tetap dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Saking kocar-kacirnya, perempuan-perempuan kafir Quraisy ini berlarian ke bukit-bukit.
Tertinggal periuk-periuk, baju perang, pedang, kuda-kuda. Lalu inilah akhirnya apa? Yang tergiur para pemanah. Ya. Para pemanah ini kan dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Kalau pasukan yang 1000 orang tadi keluar 300. Melompati Abdullah bin Salul munafik nih, keluar. Jadi kita hendak ikut perang. Kenapa aja Abdullah bin Salul 4 perang? Mati benar aja kita. Baik ada usaha 4 perang, munafik gitu kan. 24 perang. Keluar 300. Sisa 700, 50 Jabarumah. 50 pemanah ini yang memimpinnya adalah Abdullah bin Zubair. Yang munafik dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Salul. Ya. Yang 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Sama pada Abdullah nih. Ya. Akhirnya apa? 50 ini 47 turun. Padahal sebelumnya Rasulullah berpesan, dalam keadaan apapun, kalah atau menang, pasukan ar-rumat, pasukan pemanah jangan turun, jangan ambil ghanimah. Cuman karena terlihat sudah kan manusia ini matanya hijau, orang melihat harta, perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Jadi manusia ini kalau udah dihiaskan matanya tuh hijau, bahasa kita matanya itu. Hijau matanya kalau melihat harta, melihat perempuan, harta tahta wanita. Melihat kocar-kacir binian perempuan Quraisy ini kocar-kacir hartanya, turunan 47 orang. Sisa bertiga min dimnihim, diantaranya adalah Abdullah bin Zubair. Jadi yang bertiga ini pulang, ya belakangan diserang musuh lagi. Karena turun, ya kan? Karena turun nih, turun. Hanya kan ada lagi pengaman yang 650 kan ada pengamannya lagi di atas. Melihat ini sudah kafir Quraisy, balik arah pulang, serang lagi. Siapa yang pertama kali diserang? Yang pertama kali diserang adalah orang yang memegang panji Islam, bendera tauhid, la ilaha illallah. Siapa nama mutia itu, Dek? Nama mutia adalah Mus'ab bin Umair. Jadi pian menguti bendera nih, ini taruhannya nyawa. Nyawa taruhannya menguti bendera nih. Adalah kita nak akon menguti bendera taruhan nyawa. Nang kada taruhan nyawa gini kita akon. Atur tanganku aja bagian tian aja menguti bendera aja. Ah ya kalau bendera nang halus saja kadang-kadang. Tapi ini nyawa taruhannya. Yang dikejar musuh kayak apa bendera ini supaya jatuh. Nah, ini pelajaran kesan kita nih lah beritaan. Artinya simbol-simbol Islam. Lafzul jalalah Allah. Nama Nabi Muhammad, nama malaikat, ini jangan disia-siakan, jangan direndah-rendahkan. Yasin, jangan diandak di lantai. Begini ya, Yasin qalbul Quran. Qalbul Quran itu apa artinya ya? Jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran diandak di lantai. Namun orang di sini kada ada panglah ya kalau lah. Iya ada kumpulan, pian orangnya lah, takut orang banyak hari raya. Ya kalau banyak orangnya tak. Yasin itu sembarangan toh. Atau misalnya tablik akbar kah? Ada orang membaca Yasin sembarangan membaca Yasin. Nang mun bubuhan pian ini mengerti paham nyolong nang rajin ke masjid nih. Nang rajin masjid paham aja. Pasti kada mau kada purun hati mandak Quran di bawah itu alahan pada simbol Islam lagi. Berbuting la ilaha illallah di situ, berbuting lafzul jalalah banyak di situ, diandak di lantai. Atau misalnya nih nang banyak orangnya, nih karena ada banyak orangnya lah. Nyatakan malam pertama bulan puasa banyak tuh orangnya. Ya kalah. Ya kan sini bang, nisfu Sya'ban ya juga tuh sama tuh. Malam nisfu Sya'ban banyak pada hari Jumat ya Allah lah. Yasin membarang mandak. Mudahan ya Allah mengampuni ya Allah lah. Kita itu yaitu nang bakulah orang banyak nih mungkin nang baik tuh nah. Yang itu nang jadi sawabnya nang menjadi syafaatnya nang seikon kada belampu nih. Walaupun niatnya kada baik tapi niatnya hendak baik, insyaallah baik aja bang. Cuman jangan ditarusakan nang kayak itu. Mau hulut, tahapus dosa malam itu isuk diulah ulang. Sayangnya kalau bertobat tuh tambah pulang dosa. Jangan sampai miris hati kita melihat amun Quran andak di lantai, Yasin diandak di lantai. Jangan. Nah, sebab ini simbol Islam. Ini perhatian nih. Mus'ab bin Umair mempertahankan la ilaha illallah itu dengan nyawa. Kita ini dihulut aja Quran tuh. Jangan dihulut. Anu jar barian caleg tuh sedikit benar ya gambarnya, sisanya tuh Allah Taala dalam situ banyak lafzul jalalah. Namun caleg jangan diremehkan, mentang-mentang itu pemberian caleg gratis, pemberian presiden, gubernur, bupati sembarangan, tetap yang itu Quran. Buhannya tuh mulia karena digandeng dengan Quran tuh mulia. Ya kalau lah caleg kah campur andak Yasin, andak gambar caleg di sebelah mana tuh? Belakang kamu arahnya kah?
Anda caleg jadi mulia karena bergabung lawan Quran. Kada usah caleg kertas saja gini diandak di situ jadi mulia. Kertas diandak jadi kopernya tuh kita baudu sunnahnya mencapai kertas saja tuh. Lagi manusia orang Islam nah mulia jadinya digabungkan situ. Walaupun ada gambar siapa kayak itu ada koper Yasin nggak siapa kah koper Yasinnya orang mati kada namanya ratus kah apa yang mulia Quran jangan gara-gara bah nang ini aja waktu hidup biar banget pada awak aja waktu hidupnya banget pada awak nih kelakuan dia ayo hadir Yasin topi Yasinnya tuh nang dimuliakan namun gambar hidin tuh ada apa Yasinnya nang dimuliakan ingat Yasin dalamnya seberatan sudah nah inilah ini menyatakan nang lain nang tapi ingat nang itulah sian Yasin diandak di bawah di lantai kita kalaunya Yasin itu tuh kawabu pander ya Allah menangis ya anyar kita sadar lah sekali lagi kita muliakan Mus'ab bin Umair megang bendera ini pemersatu lah fungsi bendera dalam peperangan pemersatu bila di situ bendera di situ Rasulullah bendera itu jatuh berarti Rasulullah mati meninggal dunia sudah begitu juga musuh kalau benderanya jatuh berarti musuh sudah kalah fungsi bendera nih jangan sampai dianukan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada ya bendera itu masih utuh di atas dan ini yang pertama kali diincar musuh sebagaimana tadi Hamzah Ali bin Abi Thalib dan kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhum seberatan mengincar mana bendera musuh jatuh bendera musuh dikejar kejar pokoknya. Ya kan bendera jenang tinggi, kada ada kayak wah ini pak ada sound system pakai toa. Wah berkumpulan di sini, wah ini pakai toa. Dulu kan ada toa apa? Cari yang tinggi ya bendera. Ya, jadi bendera inilah jadi pemersatu pasukan-pasukan. Ketika Mus'ab bin Umair memegang bendera ini tentunya diincaran musuh. Ya Allah, ini kalau Habib Umar berkisah menangis ya Allah. Ada dulu suah kisah ini ulun dengar Habib Umar ceramahnya penterjemahnya Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia itu nah. Lawan tetangisnya sini berkisah luar biasa. Maka kembali mengingatkan kita bahwa simbol aja gini kita jangan sampai di biasa aja. Ada di sepatu kita diandaki orang simbol Allah ya Allah. Ada di sandal kita ada cap Allah. Ada di salah di yang sesuatu yang disia-siakan di tisu Allah emblemnya embosnya itu timbul Allah. Kita harusnya itu benar-benar terenyuh hati kita biasa aja gitu jangan so ini musuh-musuh Islam tidak ada cara lain selain seperti itu untuk menghinakan simbol-simbol Islam simbol memang simbol tapi pada dasarnya Islam dihinakan di situ ya lanjut ketika Musa bin Umair memegang itu maka ditebaslah oleh Ibnu Qami'ah jadi ada kafir Quraisy nih yang memang mengincar Nabi Muhammad jadi kiranya Nabi Muhammad padahal itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Ibnu Qami'ah Al-Laisi ini orang kafir Quraisy ini menebas satu tangan Mus'ab bin Umair. Tebas tangan kanan, pegang tangan kiri. Dalam kisah Habib Umar lah. Itu memang tercantum dalam kitab kita ulun ambil saduran kitab ini kitab Syiar A'lamin Nubala. Sejarah ya orang-orang yang terkemuka An-Nabil termasuk dalam kitab hadis yang menjadi rujukan untuk rijal hadis untuk sanad-sanad hadis siapa terkuat di sini ada datanya. Jadi tebas tangan kanan pegang tangan kiri. Tebas keduanya yang darah tangan panggal dua belah kali dihiraukan Musa bin Umair. Yes saja. Ya kayak apa? Kalau benderanya tetap berdiri tegak, tetap cagat kayak apa caranya? Islam nang hanyar berdiri kada mau berhenti tengah jalan. Sahabat Musa bin Umair inginnya Islam tetap maju. Kayak apa ini supaya tetap berdiri. Jadi disiku ini, dikapit disiku. Sehingga berbagai macam serangan sampai 3 kali ditusuk dada beliau dengan pedang barulah beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan bahkan bukan hanya itu. Jadi minimal sedihnya di perang Uhud ini, kekalahan umat Islam di perang Uhud ini. Minimal sakitnya itu minimal 7 sayatan pedang per orang 650 ya 600 bukan 550 tapi 700 orang lah. Yang wafat tuh sekitar yang syahid sekitar 70 termasuk Mus'ab bin Umair, termasuk Sayyidus Syuhada yang diilangi di mana tuh di Baqi' bukan di Baqi' di Uhud. Ada paman Rasulullah Hamzah bin Abbas
ya, paman Rasulullah itu Hamzah bin Muthalib lah sebagai syuhada, itu pun juga termasuk terbunuh dalam 70 orang itu, syahid dalam 70 orang. Sisanya minimal 7 sayatan pedang, 7 luka pedang minimal. Sisa yang meninggal nih. Jadi kalau kita hitung kali-kaliakan lah sesuai data tadi, kalau 700, namun munafik sudah kada pikirkan lagi deh, 300 muka sudah tuh, ada anak beluka-lukanya. Sisa 700, meninggal 70, berapa? 630. 630 termasuk Rasulullah itu minimal luka pedang 7, minimal 7. Apa minimal 7 tuh? Ada kisah lagi 7. Kan mun sabilah aja gin lading set, kasusuban wasi, kasusuban kayu aja gin sakit kalau lah. 7 minimal. Yang 7 ini masih hidup sebenarnya mempertahankan Islam. Inilah perjuangan Rasulullah dan perjuangan sahabat yang sampai saat ini pahala mengalir untuk mereka seberataan. Mudah-mudahan kita kawa meniru semangatnya untuk bermujahadah di jalan Allah. Amin. Kembali tadilah kayak apa Rasulullah. Ini perang Uhud kayak apa Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu dengan baju perangnya itu besi baju perang itu pernah nempel di pipi Rasulullah. Sehingga Talhah itu sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhu memaculnya itu kena obat tangan pakai gigi sampai patah gigi Talhah. Macul kan ada nih karena pedang termasuk besi pedangnya ke pipi Rasulullah. Bahkan ada pedang yang mengena gigi geraham Rasulullah dan patah gigi geraham Rasulullah yang mulia. Ya Pak Rasulullah nih, ya, alehai sudah kemudian Rasulullah nih membela Islam tuh sampai tetes darah. Ada lagi nyawa, bukan lagi perasaan, nyawa. Walladzina jahadu fid apa? Hadisnya tuh apa nang bermujahadah di jalan Allah itu dengan bi amwalikum wa anfusikum wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bermujahadahlah bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan mal, harta, anfus, jiwa, perasaan. Termasuk nyawa. Jadi memang perjuangan ini Masya Allah luar biasa. Sampai Rasulullah itu berlindung dalam beberapa saat itu berlindung. Karena kalau Rasulullah meninggal dunia pada waktu itu, ini Islam belum berkembang dengan luas. Rasulullah berlindung. Jadi bukan berarti kalah, bukan berarti mundur, bukan berarti pasrah, tidak. Tapi apa? Karena sekarang kekuatan memang kalah. Jadi penuh manuver tuh Bang. Perang ini coba dilihat, pertama Islam menang. Rasulullah dengan manuver tahu pasukan musuh pasti banyak, kita sedikit. Jadi ketika lewat kebun-kebun kurma langsung 50 dinaikkan di Jabal Rumat, ya kemudian musuh terpecah-kacir cuman karena 50. Cuman inilah bukan berarti lah, ini perlu diluruskan. Bukan berarti 47 orang itu tadi itu yang turun ke bawah itu jadi kafir atau kada. Ini tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Setelah itu tidak ada yang berani melanggar wasiat nasihat perintah Rasulullah SAW. Ini hikmahnya di situ. Jadi kalau macam ada kesalahan, ya para sahabat ada kekurangan, itu jangan kita anggap itu kesalahan mutlak, tidak. Kita harus banyak ya berhusnuzon bahwasanya itu adalah hikmah dari Allah. Rasulullah, para sahabat melandau dalam peperangan, melandau guring subuh kan, itu bukan kesalahan mutlak. Itu jadi contoh hikmahnya, jadi ilmu kesen kita. Amunnya melandau, jangan macam-macam digawe, langsung ambil wudu, langsung sembahyang subuh. Itu hikmahnya, jadi kita dapat ilmunya. Oke. Kita kembali ke peperangan itu tadi. Ketika Mus'ab bin Umair ini yang ditebas tangannya oleh Ibnu Qamiyah al-Laythi, senang kembali ke pasukan Muhammad telah kubunuh. Ujar Ibnu Qamiyah al-Laythi, Muhammad telah kubunuh. Model bangga benar sudah membunuh Nabi Muhammad, kisahnya nih. Dah yang dibunuh bukan Nabi Muhammad, sebenarnya adalah Mus'ab bin Umair. Jadi dengan bangganya maka Khalid bin Walid beserta pasukan kafir termasuk Abu Jahal, Abu Lahab ini bertanya kepada Omar, "Hai Omar, apakah Muhammad telah terbunuh?" Si Omar kada menjawab, beranai aja. Oh, jawaban jar Khalid bin Walid nih, aku lebih percaya kepada Umar daripada Ibnu Qamiyah ini. Padahal sama-sama kafir Quraisy kada percaya. Kenapa? Karena Umar tuh jujur. Inya kada menjawab, ya. supaya musuh ini jangan merasa hebat dulu. Rasulullah masih hidup.
yang meninggal itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi yang dipercaya bukan dari pasukan kafir Quraisy, tapi dipercaya adalah Umar bin Khattab. Yang dipercaya siapa? Ali bin Abi Thalib yang dipercaya. Ketika Mus'ab bin Umair telah jatuh, maka bendera Islam diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi memang pasukan kocar-kacir dan Rasulullah berlindung di sebuah gua yang disebut dengan Gua Uhud. Ini yang jarang dikenal oleh jamaahnya, ada Gua Uhud. Di Ghar Uhud. Jadi kalau di Mekah ada di Jabal Nur Ghar Hira, Gua Hira. Ada Gua Thur. Di Madinah ada Ghar Uhud, Gua Uhud. Nah, dalam Gua Uhud ini Rasulullah berlindung. Di situ menetes dari gigi mulia Rasulullah, dari pelipis Rasulullah ini berdarah, menetes ke situ, dan sampai sekarang para jamaah yang muliakan, ulun saksinya, mungkin di sini ada Bang Hamdan saksi, masih harum. Yang pernah kita sama-sama ziarah ke Madinah, kemudian lihat situ masih harum guanya di situ. Dan kemarin tuh sempat di portal, tapi tetap kami telusuri portalnya dibungkas orang juga tetap. Tapi yang di atas gua yang paling tinggi itu memang tidak bisa karena sudah disemen, diblok oleh orang Saudi. Karena takutnya orang Islam mengkultuskan. Dari jarak 1 meter masih keciuman harum, luar biasa. Darah Rasulullah dahulu ya 14 abad yang lalu sampai sekarang masih keciuman harumnya. Allah. Kenapa? Darah Rasulullah yang menetes. Sungguh bumi pun menangis. Ada mau menerima darah Rasulullah ini. Bumi pun menangis, darah Rasul menetes ke bumi, menangis bumi. Ya Allah, orang yang paling mulia di muka bumi ini mengeluarkan, meneteskan darahnya di diriku ini ya Allah. Maka akhirnya bumi tidak mau menerima itu, sebagai balasannya bumi mengeluarkan harumnya. Ya, sehingga sampai sekarang masih tercium harumnya daripada darah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, wafatlah Mus'ab bin Umair. Ketika wafat Mus'ab bin Umair yang tadinya kaya raya, ya, dan Abdullah bin Auf tidak mau lagi makan nih. Masa banyak jenis makanan mesti punya harta, kadang mau makan lagi kenapa? Yang tadinya kaya raya, ganteng, bungas, jadi idola orang-orang di Mekah binian, tapi kata Rasulullah sekarang Umair nasibmu sepertimu, tidak ada lagi kegantengan, penuh dengan luka, tanganmu terpotong-potong, kulitmu tercabik-cabik, tidak ada kain kafan yang menutupi Mus'ab bin Umair. Memang perang itu seadanya, apa yang ada di pakaiannya, darah-darahnya, memang itulah yang jadi saksi dia, syahid saksi dia untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun Rasulullah mengisyaratkan, mensyariat. Jadi syariatnya kalau orang meninggal dunia tetap ditutup dengan kain kafan. Tak ada kain kafan illa burdah, kecuali ada burdah ya, selendang yang ditutupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasnya ini sering kita dengar bahwasanya apa? Apabila ditutupkan wajah atau kepala Mus'ab bin Umair, maka kedua kakinya kelihatan terbuka. Ditutup kedua kakinya, kepala terbuka. Kata Rasulullah, tutup kepalanya. Jadi biar kaki kelihatan. Dan sangat menyedihkan pemandangan syahidnya Mus'ab bin Umair ini. Yang ditutupkan kepada kaki Mus'ab bin Umair adalah satu, kalau kita sebutkan itu seperti rumput lah, namanya al-idkhir. Al-idkhir ini rumput tapi masih harum wangi. Itu yang ditutupkan di kaki Mus'ab bin Umair. Sedihnya biar gaya Pak. Namun kita masih bagus kain kafan. Ya kalau lah ada tapi baduit, ada jauh orang menyumbang kain kafannya. Adapun ada kumpulan, ada rukun kematian, lengkap sudah lawan sabun-sabunnya. Bukan hanya selapis tapi 3 lapis, bahkan 5 lapis. Ya kalau lah dapat kain kafan. Ini apa? Sedih kita. Orang yang mulia bukan ditunjukkan dengan bagusnya kain kafannya itu. Tapi memang karena amal saleh yang telah dilakukannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meniru semangatnya seperti semangat duta Islam pertama yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu wa anhum ajma'in. Waktu Isya telah tiba. Insyaallah kita minta pada Allah mudah-mudahan dapat wafat minimal husnul khatimah. Kalau ada kawas syahid seperti Mus'ab bin Umair, kita minta wafat dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang terbaik. Waktu setelah sampai minta halal, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah ini malam Kamis masih ketemu lah kita? Belum Ramadan kalau lah. Bulan Ramadan kayak apa aja saya? Tetap subuh Kamis. Insyaallah mungkin di sini mengawali di malam Kamis. Insyaallah mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat pada taat. Kita pindah ke subuh Kamis di bulan Ramadan. Kalau ternyata
pekan depan masih menemui malam Kamis sebelum Ramadan, tetap kita laksanakan. Kecuali kalau itu adalah malam pertama bulan Ramadan, nah di situ kita akan sholat tarawih. Jadi tidak ada kegiatan di malam pertama bulan Ramadan. Terakhir itu penutupan majelis taklim ya sebelum malam pertama bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.